Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya masih ingin membahas mengenai video klarifikasi Refri Harun terhadap video pengakuan dari Rizal Afif, di mana video pengakuan Rizal Afif ini dibuat atas bantahannya terhadap ketika dia pernah tampil di podcast Refri Harun. Si Rizal Afif ini pernah mengatakan bahwasanya di dalam podcastnya Refri Harun mengatakan bahwa dia ini merupakan mantan narapidana terorisme. Dan yang kedua, di dalam podcast ketika diundang Refri Harun, dia mengatakan Munarman tidak terlibat terorisme, kasus terorisme. Dan Bahar Smith merupakan orang yang baik, pro NKRI. Inilah ketika dia diundang di dalam podcast Refri Harun, itulah pengakuannya sehingga dia membuat video klarifikasi, di mana di dalam video klarifikasinya ataupun pengakuan Rizal Afif ini mengatakan bahwasanya dia berbohong ketika di dalam podcastnya Refri Harun, yang di mana Munarman merupakan tidak terlibat terorisme. Di dalam video pengakuan Rizal Afif ini juga dia mengatakan bahwasanya dia hadir dalam podcastnya itu karena atas permintaan dari Bahar Smith, sehingga dia hadir katanya. Dan Rizal Afif juga menerima uang sebesar 7 juta rupiah setelah selesai dari podcast Refri Harun. Dan inilah menjadi polemik dan menjadi tanda tanya, di mana Rizal Afif mengklaim bahwasanya dia itu berbohong di podcastnya Refri Harun, dan Refri Harun juga mengklaim video klarifikasi dari ataupun video pengakuan dari Rizal Afif ini merupakan video bohong. Inilah pembahasannya saling klaim. Inilah membuat jadi problem, ya kan? Ada dua kubu yang saling klaim, antara kubu Refri Harun dan Rizal Afif, yang mengklaim mereka ini mengatakan yang sejujurnya. Inilah membuktikan bahwasanya pihak kepolisian seharusnya terlibat di dalam penyelesaian masalah antara Refri Harun dengan Rizal Afif ini agar terang-menerang. Dari pengakuan Rizal Afif ini seakan-akan Refri Harun ini kan menyampaikan berita bohong atau hoax melalui channel YouTube-nya yang mengundang seorang Rizal Afif dalam podcastnya. Ini kan menjadi seru. Tetapi di sini saya ingin katakan bahwasanya Rizal Afif ini dalam pengakuannya dia bertemu dengan Refri Harun itu sewaktu di lapas, ketika Refri Harun mengunjungi Bahar Smith. Disitulah pertemuannya. Tetapi di dalam hasil video klarifikasinya Refri Harun, di mana Ustadz Dewa yang menjadi narasumbernya Refri Harun dalam klarifikasi, mengatakan bahwasanya si Rizal Afif ini tidak pernah bertemu dengan Refri Harun sewaktu di lapas. Dan tidak pernah Bahar Smith memperkenalkan Refri Harun dengan si Rizal Afif ini. Bahkan juga Ustadz Dewa mengatakan bahwasanya Rizal Afif itu bertemu langsung, dan Refri Harun bertemu langsung dengan si Rizal Afif ini itu ketika si Rizal Afif ini ingin tampil di podcastnya, ketika ingin datang ke podcastnya. Disitulah pertemuan mereka ini. Menurut pengakuan dari Ustadz Dewa, dialah katanya membawa si Rizal Afif ini ke podcastnya Refri Harun. Dan menjadi pertanyaannya, mengapa apabila memang baru sekali itu pertemuan antara Rizal Afif dengan Refri Harun, dia bisa menyatakan pernyataannya di dalam podcast Refri Harun sebelumnya, yang mengatakan bahwasanya dia napi terorisme, ya kan? Yang mengatakan bahwasanya Munarman tidak terlibat dalam kasus terorisme, dan mengatakan bahwasanya Bahar Smith ini merupakan pro NKRI. Bila memang Bahar Smith pro NKRI, karena memang mungkin bisa saja karena kedekatannya di waktu di lapas. Tetapi menjadi pertanyaannya, mengapa dengan Munarman dia bisa mengungkapkan persoalan mengenai Munarman, sementara Rizal Afif tidak pernah bertemu dengan Munarman? Siapa yang memberitahukan? Ya kan? Siapa yang mengatakan bahwasanya Munarman itu tidak terlibat terorisme?
Apakah sebegitu hebatnya Rizal Arif ini, begitu luasnya pengetahuannya? Sementara seperti yang kita ketahui, dia itu datang ke podcastnya Refri Harun ini itu setelah dia keluar dari lapas. Apakah siapa yang mendukung dia? Oke lah, video pengakuan dari Rizal Arif yang baru-baru ini beredar, di mana dia mengaku dibayar 7 juta oleh Refri Harun, yang mengatakan juga Rizal Arif ini bertemu dengan Refri Harun di lapas pernah, kita anggap berbohong, ya kan? Tetapi menjadi pertanyaan, ketika pengakuan dari Rizal Arif ini adalah bohong, ya kan? Pertanyaannya begini, ya kan? Tujuannya sewaktu awal dia ke podcast itu ada apa? Siapa yang menyuruh dia di sana, kan itu ya? Sehingga pengakuan dari Rizal Arif ini begitu hebat sekali, membuat cerita mengenai Munarman lah. Dia bisa mengetahui mengenai Munarman, ya kan, yang tidak terlibat dengan kasus terorisme, ya kan. Dengan ini kita kan bertanya-tanya, ada apa? Mengapa dia membuat skenario cerita seperti itu? Membahas Munarman, membahas Bahar Smith yang pro NKRI. Mengapa demikian? Apabila tidak disetting ya? Apabila itu benar-benar dari pengakuan dari Rizal Arif ketika hadir di dalam podcastnya Refri Harun pertama kali, ada apa? Apa iya seorang narapidana yang baru keluar, ya kan, yang lama di lapas, perkembangan apapun mungkin politik ataupun kasusnya si Munarman pun dia tidak tahu, ya kan, ataupun ya tidak mengikuti lah perkembangan hukum ataupun berita, kok bisa membuat alur cerita ya mengenai Munarman? Kan ini menjadi pertanyaan. Sementara Rizal Arif tidak pernah bertemu dengan Munarman. Dia mengatakan Munarman ini tidak terlibat, ya kan, dalam kasus terorisme ISIS. Ya kan? Alur ceritanya ya begitu wow, hebat, yang dibuat oleh Rizal Arif ini di dalam podcastnya Refri Harun. Itu menjadi pertanyaan, apabila memang video pengakuan Rizal Arif yang baru-baru ini bohong. Itu tengahnya satu, di mana Ustadz Dewa mengatakannya bahwasanya Rizal Arif tidak pernah bertemu dengan Refri Harun di lapas, ya kan. Yang kedua, Bahar Smith tidak pernah mengenalkan ya Rizal Arif dengan Refri Harun, dan Rizal Arif dan Refri Harun baru bertemu ketika ya Ustadz Dewa ini membawa Rizal Arif ke podcastnya Refri Harun. Mengapa dengan serangkaian begitu cepat ya si Rizal Arif ini bisa membuat pernyataan ataupun pernyataan begitu hebat? Apakah iya mungkin ilmu pengetahuan dari Rizal Arif ini begitu hebat membuat alur cerita sehebat ini? Apabila tidak disetting ya, apabila tidak disetting, begitu hebatnya alur cerita yang dibuat si Rizal Arif ini, sehingga banyak orang yang terpesona ya melihat dia. Dan inilah menjadi pertanyaan, seharusnya apabila ini memang tidak disetting, mungkin ya menurut saya Rizal Arif ini tidak bisa ataupun tidak mampu membuat pernyataan sehebat itu ketika di dalam podcastnya Refri Harun. Tapi sayang sekali ya video yang ketika si Rizal Arif ini bertemu ataupun berbicara di dalam podcastnya Refri Harun itu di take down, sehingga memang videonya tidak bisa diputar ulang lagi, ataupun videonya ini tidak bisa dianalisis antara video pertama pengakuan dengan klarifikasi Refri Harun ini ya. Inilah pertanyaan hebatnya, kan itu dia. Katanya baru bertemu ketika di podcast. Bila memang baru bertemu di podcast, ya kan, kok begitu cepatnya lah si Rizal Arif ini membuat alur cerita mengenai Munarman, mengenai Bahar Smith. Si Munarman pun dia tidak pernah lihat, tidak pernah bertemu. Bisa-bisanya lah dia mengakui si Munarman ini tidak terlibat. Kan hebat sekali. Bila memang tanpa settingan, bila memang tanpa ada arahan, ya. Karena si Rizal Arif ini mengatakan bahwasanya dia datang ke podcast itu kan melalui perintah dari Bahar Smith, keinginan Bahar Smith ya.
Itu kira-kira dalam kata-katanya yang bisa saya ingat. Itulah. Seharusnya bila memang tidak situ, saya pikir tidak akan seperti itu dalamnya si Rizal Afife ini bercerita. Seakan-akan dia ini ilmunya luar biasa ya, padahal dia narapidana yang lama di lapas. Baru lepas dari lapas, datang ke podcast, membuat alur cerita Munarman, Basmi, dan lain-lain sebagainya. Kan itu salah satu kehebatan luar biasa. Harus kita akui dong, apabila memang betul video pengakuan yang baru-baru ini beredar dari Rizal Afife ini bohong. Kita harus akui, si Rizal Afife ini orangnya mantap ya, membuat skenario cerita. Itulah menurut saya. Saya pikir penegak hukum harus hadir untuk menindaklanjuti siapa yang berbohong, ya, siapa yang memang betul tidak terlibat, ya kan? Ataupun siapa skenario utama Rizal Afife bercerita di podcast Refri Harun yang mengatakan Munarman itu A, B, C, D, ya kan? Harus diungkap ini. Jangan dibiarkan dia seperti ini, ngambang seperti ini, ya, berita bohong seperti ini. Itulah, mungkin memang apabila betul yang dikatakan Rizal Afife ini, ya siap-siaplah di proses hukum, ya, siapapun yang terlibat. Itulah, saya berharap ini kasus bisa diselesaikan. Para penegak hukum harus dicermati, jangan sampai berita bohong seperti ini bisa beredar lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.